Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak yang nggak semangat kayaknya, banyak yang lemes nih gara-gara baca keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang merasa di-prank ini orang seluruh Indonesia, Bung Rocky, karena ini baru satu pemohon ya yang dibacakan permohonan di 01 atau pemohon 1 itu, dan 5-3 posisinya, Bung Rocky. Ada 3 hakim yang dissenting opinion, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Pak Soehartoyo yang selama ini digadang-gadang oleh banyak orang akan termasuk yang progresif, itu ternyata menolak sepenuhnya. Kelihatannya kalkulasi yang kita buat kemarin kan minimal kita ingin ada 4-4 itu. Yeah. Yang kita udah pastikan memang Saldi ya, Arief Hidayat ya, lalu Arief, Ibu Eni, dan Ibu Eni dan Soehartoyo. Ternyata Soehartoyo nggak di situ. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan, lalu pasti yang disasar ada Soehartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Soehartoyo, keterangannya apa ya, Soehartoyo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soehartoyo. Karena kalau kita lihat dari awal, Soehartoyo justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Soehartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distinktif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental, dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih. Arsul Sani. Iya, Arsul Sani itu yang saya dapat ya dari beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok, katanya. Itu Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu, dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih, bukan ditunjuk. Betul ya. Ya itu apa? Poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia, ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih ya Pak. Jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan mertua, besan. Ipar. Bukan iparnya Gibran. Kan ipar Jokowi, bukan Gibran. Jokowi. Bukan iparnya Jokowi. Bingung kan? Jadi memang nggak ada nepotisme. Ya. Okay. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih itu appointed, scribe bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya
sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, Mahkamah Konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita terima itu. Tapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di Mahkamah Konstitusi, dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh, pasti dolar itu terbang, kan kira-kira itu yang kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat dan IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya tuh, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus, karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk tuh, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya, ini kan jadi kan orang itu merasa tadinya seperti punya harapan gitu ya, pakai sampai para menteri didatangkan, walaupun kemudian para pemohon tidak boleh bertanya, itu orang masih tetap excuse lah, ini ada kemajuan, dan orang berharap ya, kalau Anda kan sering menyebut sebagai judicial activism, kita belum sampai pada hero activism gitu. Kita boro-boro berharap hero activism gitu ya. Nggak ada itu ya. Kelas-kelas mereka ini ya kelas-kelas memang orang yang ya namanya job seeker lah, mereka tadinya mencari jabatan dan kemudian didudukan di MK gitu ya. Itu terlihat kualitas hakim konstitusi akhirnya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu, tapi dengan menonjok cincin itu. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga agak bisa memutuskan dengan baik. Tapi kita tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh, dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu tuh. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Soehartojo sebenarnya. Kalau Soehartojo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 4-4, dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Soehartojo yang ditarik ke sana, selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Soehartojo supaya jangan matiin handphone itu. Dalam mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti. Satu waktu akan ada now it can be told. Artinya kita satu waktu tidak akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soehartojo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ, tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soehartojo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi awal kan. Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Soehartojo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan, dan itu yang melegakan sebetulnya. Jadi bayangkan aja bahwa Soehartojo itu akan dicatat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Soehartojo pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu ada ketakutan. Tetapi itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Ya, dan bukan prejudice gitu ya, atau ya bukan atau trial by the press, bukan, ini dugaan saja ya, gitu ya. Kita duga karena justru karena terlalu putih wajah Pak Soehartojo itu ketika bertemu dengan wartawan yang cerdik dan cerdas, lalu dia katakan iya itu ada sesuatu yang tidak pantas di situ,
cara dia menegur beberapa konsultan hukum atau pihak yang berperkara itu menunjukkan bahwa dia ada konsistensi. Kan orang percaya pada bahasa tubuh beliau kan. Ya. Dan itu karena itu kita anggap dia pasti konsisten. Tapi kita tentu dari awal ragu. Ini kan semacam pegawai dari Mahkamah Agung yang ditaruh di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi itu pun genealogi itu, jejak-jejak itu kita bisa duga dengan kuat bahwa tekanan pada dia itu memang berat. Tetapi lebih dari itu, dia tidak mampu untuk menunjukkan bahwa dia hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar calok hukum yang ditaruh oleh presiden di situ kan. Jadi sekali lagi ini mesti kita duga dengan kotor supaya kita tidak canggung untuk mengatakan bahwa ini Mahkamah Konstitusi isinya adalah begal-begal konstitusi. Ya, nah ini kan sebenarnya begini, yang orang terkejut-kejut itu adalah bahwa semua dalil pemohon itu ditolak. Itu bayangkan Bung Rocky, padahal kan sebenarnya itu banyak sekali sisi-sisi lain yang sebenarnya bisa dikritisi begitu ya. Semua dalil ditolak, tapi setelah kita cermati ternyata sebenarnya awal mulanya ya soal putusan 90 itu Bung Rocky. Karena di situ disebutkan kan dalilnya bahwa putusan MK itu final and binding. Dan ketika misalnya itu diusik soal putusan 90 itu kan seperti mereka menjelat ludah sendiri, dan kemudian juga sebenarnya semua rontok itu kalau putusan MK 90 itu diusik gitu. Jadi makanya begitu mereka akibat mereka matian mempertahankan putusan MK 90 itu, akibatnya semua jadinya ditolak gitu. Karena kalau yang lain diterima, ini bisa menggoyahkan juga yang putusan MK 90 gitu. Ya itu yang di dalam filsafat hukum. Nah sekarang saya terangkan fungsi dari filsafat hukum ya. Ya oke. Itu ada yang disebut aturan normatif. Jadi norma di atas itu tidak boleh, norma di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atas tuh. Karena normanya adalah final and binding, maka tidak mungkin dibatalkan. Nah ajaran ini ajaran dari Hans Kelsenian yang dari tahun 60 itu jadi semacam buku induk di dalam teori hukum kan. Nah itu sebetulnya soalnya. Lain kalau kita pakai legal reasoning yang sifatnya criticism, legal reasoning yang sifatnya feminist mode of thought itu, yaitu bahwa semua dalil yang diajukan dia mesti diuji di dalam genealoginya tuh. Asal usul dari dalil itu apa? Kan itu dasarnya kan. Jadi mereka yang memang itu akhirnya yang nggak belajar legal philosophy atau legal reasoning, filsafat hukum dan penalaran hukum, pasti memang hanya akan bertumpu pada putusan yang udah dibuat oleh Paman Usman dan dinyatakan legal and binding dengan mengabaikan teguran etis dan hukuman etis dari Dewan Kehormatan, dari MKMK dari Jim Sidi kan. Kan keputusan itu udah ditegur bahwa itu bermasalah tuh. Jadi dia secara etis tidak legal and binding lagi tuh. Jadi normanya berhenti ketika legal and binding itu diperlihatkan sebagai perencanaan memalsukan penalaran hukum kan. Kan nalar hukum mengatakan kalau awalnya hulunya udah tidak etis, maka ujungnya juga tidak etis. Walaupun mereka bertahan bahwa itu legal and binding. Iya, legal and binding mestinya bersih secara etis, tidak ada teguran dari Jimli sebagai ketua MKMK waktu itu kan. Jadi terlihat bahwa memang ada sejumlah kedunguan yang nggak mungkin kita pertahankan di situ, atau sejumlah ketololan yang akhirnya mesti kita perlihatkan akhirnya kan. Jadi pemahaman hukum yang kita sebut sebagai legal reasoning, cara menalar hukum pun nggak bisa itu Mahkamah Konstitusi ini. Jadi di samping tiga orang ini yang mungkin memang dari awal tahu bahwa mereka berjuang sebetulnya di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tapi bagi kita ya udah yang tiga ini ya, Pak Saldi Isra, Pak Arief Hidayat dan Ibu Heni itu udah berupaya untuk bertahan, tapi ya gagal aja. Kenapa dia gagal? Karena rekan-rekannya itu betul-betul belum pada kapasitas untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi semacam dipaksakan itu. Ya sama seperti Gibran, karena dipaksakan maka dibully lagi kan oleh netizen kan. Jadi udah itu lengkaplah bahwa Jokowi memang masih ada dalam kemampuan untuk menggenggam. Nah, konyolnya adalah di genggaman Jokowi yang sudah mau lengser ini, yang udah lumpuh ini, udah jadi bebek lumpuh ini pun 4 hakim itu masih takut. Jadi ini hakim-hakim yang 5 hakim itu masih takut. Jadi, bayangkan misalnya 5 hakim itu lebih takut pada bebek lumpuh daripada nalar hukum.
Ya, ya, ya. Nah, ini kan memang kalau kembali tadi ke putusan, kalau saya lihat ini mother of evil-nya itu kan MK 90 itu ya, Bung Rocky ya, keputusan MK 90 itu. Jadi kalau ini kan seperti prosesnya artinya gini, prosesnya haram, tetapi kemudian barang curiannya itu halal. Itu kan kalau pakai kaidah fikih kan seperti itu kan, sama seperti orang. Kemarin kita ngomong analogi pencuri kambing. Mencuri kambing itu kan perbuatan yang haram begitu. Tetapi kemudian ketika kambingnya hasil curian itu dipotong dan dinikmati, katanya itu barang halal. Kalau dalam kaidah fikih nggak bisa, barang yang satu yang prosesnya haram ya, barangnya jadinya berubah jadi haram juga begitu. Iya, karena tukang tadanya juga adalah penggemar sop kambing, jadi dianggap ada soal sebetulnya. Jadi hal-hal yang kita sebetulnya gembira artinya tahu bahwa ya memang ada kualitas yang belum bisa membedakan antara buntut kambing dan tali kambing. Seperti begitu. Jadi ya mau diapain tuh? Jadi begitulah 5 hakim itu, terutama Soehartoyo sebetulnya yang punya potensi untuk jadi seseorang manusia beradab atau bermutu di Indonesia, tapi hilang kesempatannya kan. Jadi bayangkan aja nanti mungkin setelah selesai masa jabatan Pak Jokowi ajak Soehartoyo untuk jalan-jalan ke mall, untuk ngopi sama-sama. Lalu orang lihat, oh ini toh pasangan pencuri kambing itu. Oke. Oke, ini jadi justru Anda bergembira ya kan apa yang terjadi putusan. Iya. Ya, karena ini jadi pembusukan yang sempurna begitu ya. Betul. Jadi buat saya itu senang aja karena pembusukannya sempurna dan akhirnya tapisan etik itu, tapisan watak itu terlihat terang-terangan di publik. Jadi orang akan catat 5 hakim ini siapa aja sih? Ya memang dengan cepat mungkin dilupakan. Tapi begitu ada kasus 5 orang ini juga diajukan lagi itu. Inilah kawanan pencuri kambing yang mengaku hanya menarik-narik tali padahal sebetulnya bersiap-siap untuk menyantap sop kambing dari daging hasil curian itu kan. Iya. Oke. Jadi ini untungnya dengan cara seperti ini kita bisa membuat pembeda ya, mana yang kalau pakai bahasa agama lagi mana hak dan mana yang batil begitu ya. Iya, itu mereka berupaya teriak-teriak amar ma'ruf tapi nahi mungkarnya mereka lupain. Jadi sebetulnya conditioning ini itu yang kita sebut sebagai ada luka, tapi luka itu hanya bisa sembuh oleh tombak yang melukai, dan itu sebetulnya poin itu. Dan kita tahu bahwa Indonesia akan tumbuh dalam pengetahuan yang makin matang, bahwa memilih seseorang itu betul-betul harus lihat kapasitasnya, lihat rekam jejak, lihat kemampuan intelektualnya, lihat kondisi moralnya. Kan itu sebetulnya pelajaran untuk mengajar pemimpin. Dan yang kita punya sekarang sebetulnya dari atas ke bawah itu di semua lapisan kepemimpinan itu bukan leader tapi sekedar dealer. Yes, oke, Bung Rocky ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita sambil nunggu putusan dari pemohon pemohon 203 itu. Jadi, tapi saya kira nggak akan jauh beda ya putusannya karena dalil-dalilnya hampir sama. Tapi nanti kita mungkin akan lebih bahas aspek masa depan demokrasi Indonesia ya, Bung Rocky ya. Iya, bakal mirip karena maling kambingnya juga orang yang sama juga tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Yes, 0%. Sampai nanti Bung Rocky ya. Yes, oke.